Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online dan permasalahan gagal bayar. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kelancaran dan kemudahan untuk melunasi hutang-hutang kita. Oke, di video kali ini saya akan membahas nih 5 aplikasi pinjaman online yang sudah terkenal tapi belum memiliki DC lapangan ya. Saya nggak bosan-bosan ya ngasih update nih. Ada beberapa pinjaman online yang 5 aplikasi pinjol ini udah besar, tapi belum ada di lapangan ya. Artinya ketika pengguna gagal bayar di aplikasi ini, mereka tuh nggak perlu lagi khawatir akan didatengin DC untuk menagih hutang. Nah, apa aja sih aplikasi yang pinjol tersebut? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah KTA Kilat. Nah, KTA Kilat adalah pinjol lama ya, yang termasuk salah satu yang paling awal hadir nih di Play Store. Meskipun sudah memiliki banyak nasabahnya, udah banyak, tapi KTA Kilat ini sampai sekarang belum memiliki DC lapangan. Nah, lalu yang kedua nih, UKU. UKU merupakan salah satu pinjol yang terbesar nih. Iklannya tuh sering muncul di YouTube gitu, ya enggak? Namun hingga saat ini UKU belum memiliki DC lapangan. Ketiga, itu Ada Kami. Nah, udah pasti nih Ada Kami nih. Ada Kami adalah pinjol terbesar yang legal. Meskipun sering muncul di iklannya Ada Kami gitu kan. Terus kalian buka YouTube ini juga mungkin iklan Ada Kami gitu. Tapi Ada Kami belum memiliki DC lapangan ya. Lalu yang keempat adalah Ada Pundi. Nah, Ada Pundi merupakan salah satu pinjol legal juga nih yang terkenal, yang memiliki banyak nasabahnya tapi belum memiliki DC lapangan ya. Lalu yang terakhir nih, yang kelima, itu Pinjam Duit. Nah, ini juga merupakan pinjol besar ya yang terkenal, namun juga belum memiliki DC lapangan. Jadi begitu ya teman-teman ya, kenapa 5 aplikasi pinjol yang terkenal ini belum bisa merekrut dan belum ada merekrut DC lapangan ya. Ada beberapa pertimbangan nih yang harus dipikirkan. Meskipun aplikasi tersebut sudah terkenal, mengiklankan produk-produknya di mana-mana, mungkin ada beberapa hal yang membuat mereka itu tidak merekrut DC. Nah, mungkin alasan lebih detailnya saya akan jelaskan di akhir video nih. Jadi begini, yang namanya sebuah perusahaan, apalagi perusahaan pendanaan seperti ini, itu ada yang namanya cash flow. Nah, ada yang namanya istilah menjaga keuangan perusahaan dan sebagainya. Nah, kita itu nggak pernah tahu. Mungkin untuk iklan tuh ada budget marketing tersendiri, tapi untuk DC itu tentunya tidak ada budgetnya, atau budgetnya mungkin itu sangat mahal, ya nggak? Jadi begini teman-teman, ingat ya, ada aturan baru dari OJK. Jadi kalau kita total nih sampai 3 tahun ke depan dan sampai sekarang ini mungkin sudah jalan 1 tahun ya. Jadi masih ada 2 tahun lagi nih. Nah, pinjol-pinjol legal ini harus minimal mempunyai ekuitas 12,5 miliar uang yang ada di perusahaannya. Nah, artinya kalau mereka menghamburkan uang saat ini untuk biaya DC pinjol, nah takutnya mereka itu nggak bisa mencapai atau menjaga 12,5 miliar itu. Ya, ujung-ujungnya kalau mereka nggak tercapai, izin akan dicabut dan tidak bisa beroperasi lagi. Nah, ini penting sekali untuk kita, untuk menjadikan pertimbangan dan wawasan bahwa semuanya itu sebenarnya kompleks peraturan seperti itu. Nggak cuma sesimpel yang kita bayangin ya. Harusnya sih kan bisa nih orang rekrut orang mau buat DC pinjol tinggal gaji aja gitu kan. Tapi enggak ya, mereka tuh tidak bisa melakukan seperti itu. Jadi nggak tahu, mungkin ada pertimbangan seperti apa. Nah, biasanya juga banyak orang yang mikir seperti itu, tapi mereka itu tidak berpikir bahwa cash flow perusahaan tersebut sedang kacau, atau mungkin cash flow-nya sedang ada perputaran uang di situ atau sebagainya lah, kita nggak pernah tahu gitu kan. Atau mungkin ada strategi marketing yang lebih jitu yang harus mereka lakukan tanpa sepengetahuan kita gitu. Oke, terus tapi kan kita tidak pernah bisa memastikan ya bahwa pinjol A, pinjol B, pinjol C itu selamanya akan memiliki DC lapangan. Tapi siapa tahu nih suatu saat nanti mungkin mereka dapat investor, mungkin keputusan dari tim komisaris perusahaannya atau CEO-nya untuk merekrut DC-DC. Ya kita nggak pernah tahu. Sekali lagi, bukan itu intinya, bukan itu permasalahannya. Kenapa kita harus tahu pinjol mana yang ada di lapangan atau tidak? Tapi lebih kepada bagaimana sih kita misalnya ada di lapangan yang datang ya. Bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menghadapinya.
gimana resikonya, dan dasar-dasar hukum apa yang bisa menjerat si pinjol itu apa saja. Nah, itu yang paling penting. Terus kita juga mengupgrade pengetahuan kita ya tentang tentang permasalahan DC-DC pinjol itu harus gimana, apa yang boleh mereka lakukan dan yang tidak boleh mereka lakukan ya. Minimal itu kalian tuh harus pahami, harus tahu gitu. Sehingga nih teman-teman tuh nggak mudah ditipu, tidak mudah dibodoh-bodohi oleh DC-DC pinjol. Oke, itu saja teman-teman video kali ini, singkat saja. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.